warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita lebih dahulu berdoa ya. Siapa yang memimpin hari ini? Mas Firza ya, dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah warzuqni fahma amin. Ya, Mas Firja maju ke depan, pimpin lagu ya. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyi apa, Cah? Indonesia Raya. Ya, silahkan. Hiduplah, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang mahirku, tanahku merdekaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia lebih keras. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau apa, Cah? KKA. Ya. Sebelum belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Siapa yuk kita buat kesepakatan kelas? Ya, Mas Bastian, kita sepakat apa? Ya, tidak boleh ya, nanti keluar ya Mbak Dita. Tidak boleh berkata kasar. Ada lagi, Mas Firza? Oh iya, nanti tidak boleh loh ya, bertengkar. Ada lagi? Apa?
Ada dengan Bu Vita. Rukun dengan teman. Nanti juga kalian tidak boleh saling menghormati ya, tidak boleh bertengkar dengan teman. Sepakat? Sepakat. Ayo sekarang disiapkan dulu semua buku, duduk yang rapi. Sudah rapi belum? Yang belum duduknya yang tegak, rapi, senyaman mungkin agar kita siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Mau. Nah, sekarang berdiri semua, cari pasangannya masing-masing. Silahkan berpasangan. Mbak Dita bisa sama Bu Vita di sini. Nanti ya permainannya adalah ada yang menangkap, ada yang jadi umpan. Ada yang jadi umpan, ada yang menangkap. Misalkan Bu Vita adalah tukang menangkap, Mbak Dita adalah umpan. Tangannya seperti ini ya. Nanti ketika Bu Vita bilang menjauh, tangannya menjauh. Ketika Bu Vita bilang mendekat, tangannya mendekat, tapi tidak boleh bersentuhan. Ketika Bu Vita bilang menangkap, cepat-cepat menangkap. Jelas? Bagi umpannya, kalau berhasil dia kalah, kalau tidak berhasil dia akan menang yang menangkap. Jelas? Kita hitung ya. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ayo siapa yang kena? Lagi ya, sekali lagi ya. Menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ketangkap dia. Ya beri tepuk tangan buat. Ya silakan duduk ya. Sudah fokus semuanya? Ya, itu salah satu permainan untuk melatih kefokusan kalian. Jelas? Nah, selanjutnya kalian ingat kita kemarin belajar tentang apa, Cah? Tentang apa kemarin? Kita belajar tentang coding. Kita sudah bermain ya dengan coding-codingan itu, Kemudian pernahkah kalian, Bu Vita akan tanya ya, pernahkah kalian memiliki suatu permasalahan yang kalian jumpai? Pernah? Tentunya berbeda-beda ya masalah yang sering kalian jumpai. Nah, Bu Vita akan bagikan kalian apa ini namanya notepad. Silahkan tuliskan masalah yang kalian pernah hadapi. Jelas? Tulis satu saja masalah yang pernah kalian hadapi. Nanti ditempel di papan tulis ya. Silahkan Bu Vita bagi, jangan sampai kebalik. Yang silahkan ditulis nanti. Satu masalah saja. Oke. Mas Anas. Yang sudah silahkan ditempel di papan tulis. Masalah yang pernah kalian hadapi, boleh di rumah, di sekolah, atau di tempat yang lainnya. Di kehidupan kalian sehari-hari. Sampun ditempel silahkan. Nah, sini tempel. Tidak bisa. Yang Tidak bisa mencuci piring. Mencuci piring tidak bisa. Saya tidak. ya, dah. Ya ditempel yang sudah. Ya, enggak apa-apa. Baliklah kamu balik aja. Tulis nah. Ya weh. Itu tidak apa. Dibalik kayak Rahat Ria gini jangan. Ditempel Mas.
Sudah ditempel semua? Sudah? Coba Bu Vita lihat ya. Sudah belum? Ya, ditempel dulu. Gimana? Iya, di sini. Tempel terserah. Nah, bisa? Balik gue. Nah. Nih, Bu Vita lihat ya. Ada yang tidak bisa memasak telur, ada yang tidak bisa cuci baju. Oh, banyak sekali. Saya tidak bisa merapikan tempat tidur dengan baik dan benar. Oh, ternyata banyak ya permasalahan yang kalian hadapi. Bagaimana cara kalian menghadapi masalah itu? Nah, jadi setiap orang itu menghadapi permasalahan ya, Cah. Ya. Semua orang pasti punya masalah dan harus dihadapi dan diselesaikan. Bagaimana caranya? Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar yang pertama memahami konsep berpikir komputasional. Apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Yang kedua, nanti kalian akan bisa menerapkan prinsip dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga berpikir algoritma dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, jelas ada berapa tujuan pembelajaran kita? Dua, apa itu berpikir komputasional? Yang kedua, prinsip-prinsip berpikir komputasional. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu kok berpikir komputasional? Ada yang tahu? Belum tahu semua berpikir komputasional. Ya, kalau tidak tahu, silahkan perhatikan video ini ya anak-anak. Bentar. Nah, di sini ada video, silahkan kalian tonton. Oh iya, anak. Semoga hari ini dan hari berikutnya kita selalu dalam Kelihatan? Didengarkan ya, apa itu berpikir komputasional. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada berpikir komputasional, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar berpikir komputasional. Atau pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana aplikasi navigasi seperti Google Maps bisa menemukan rute tercepat, atau bagaimana asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant bisa memahami perintah suara kita? Semua hal tersebut, mulai dari kesederhanaan masalah sehari-hari hingga teknologi canggih yang kita gunakan, melibatkan satu hal penting, berpikir komputasional. Ini adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah besar dengan membaginya menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dikelola, menemukan pola, menyusun langkah-langkah yang jelas, dan menyamaratakan solusi. Mari kita pelajari bersama, karena berpikir komputasional bukan hanya untuk anak komputer, tapi untuk kita semua. Ya, untuk kita semua ya berpikir komputasional. Bagaimana cara kalian mengurai atau membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil saat menghadapi tugas yang kompleks? Pernahkah kalian menyadari bahwa banyak masalah memiliki pola atau ciri-ciri yang mirip? Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian, mengapa penting untuk menyusun langkah-langkah yang terperinci saat ingin menyelesaikan suatu tugas, misalnya saat ingin memasak? Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Memahami definisi dan pentingnya berpikir komputasional dalam pemecahan masalah. Ya, bisa dicatat ya yang penting-penting dalam video. Dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. 3. Menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menganalisis dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita like, share, comment, dan subscribe.
Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah metode atau cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah, baik oleh manusia maupun komputer. Metode ini tidak berarti kita harus berpikir seperti robot, tetapi lebih kepada cara kita mengorganisir dan mengolah data dan masalah secara logis. Konsep ini memiliki 4 pilar utama. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi adalah proses memecah atau membagi suatu masalah yang kompleks dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Analogi paling sederhananya adalah saat kita ingin membuat kue. Kita tidak langsung membuat kue itu, melainkan membaginya menjadi langkah-langkah kecil. Menyiapkan bahan, mengaduk adonan, memanggang, lalu menghias. Masing-masing langkah kecil tersebut lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, pernah buat kue, Cah? Betul. Kue ulang tahun, pernah dapat kue ulang tahun? Pernah. Kue kan untuk membuat kue itu kan tidak harus langsung buat kue. Kita harus pecah-pecah dulu. Kita harus siapkan apa dulu ya? Bahan-bahan. Terus kemudian kita butuh apa lagi tadi? Alat. Kemudian apa lagi? Adonan, langkah-langkahnya bagaimana. Terus terakhir kita menghias. Itu adalah cara apa yang pertama? Dekomposisi, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Ya, jelas? Nah, lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah merencanakan libur sekolah. Nah, merencanakan libur sekolah ini anak-anak. Nah, dekomposisinya apa? Contohnya kita pecah. Kita pengen pergi ke suatu tempat ketika liburan, misalnya ke Jogja. Berarti kita harus apa? Yang pertama apa? Menentukan tujuan liburnya kemana dulu. Gitu, betul? Oke. Kemudian yang kedua, menyusun anggaran. Anggaran itu apa, Cah? Anggaran itu uang atau biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga apa? Mencari transportasi. Kamu liburan sekolah kan butuh yang namanya transportasi untuk kendaraan, ya. Kendaraan untuk ke sana. Terus kemudian apa lagi? Mencari akomodasi, jajan, mira. Terus terakhir apa? Nah, kegiatanmu apa wae liburan nih? Gitu, ge. Jelas. Nah, itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Apa tadi namanya? Dekomposisi. Menyusun anggaran, mencari transportasi, mencari akomodasi, membuat jadwal kegiatan. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengamati dan mengidentifikasi kesamaan pola atau tren dalam suatu masalah atau data. Dengan mengenali pola, kita bisa menemukan solusi yang tidak pernah berhasil sebelumnya untuk diterapkan pada masalah yang mirip. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, masalah mengerjakan soal matematika. Pengenalan pola, saat kita menemukan soal matematika dengan jenis yang sama, misalnya soal persamaan linear, kita bisa langsung menerapkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tidak perlu mencari cara baru dari awal. Oke, pernah melihat rumus? Apa pelajaran apa, Cah? Matematika. Rumus apa yang kamu ingat-ingat? Rumus apa? Luas, persegi panjang pernah? Nah, kalian apa rumus persegi panjang? P kali L. Kalian kan tidak tahu dari mana, itu dari polanya. Kalian menggunakan rumus itu dari polanya. Jelas ya? Itu pola. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi adalah proses menyaring informasi yang tidak relevan atau tidak penting dari suatu masalah. Apa tadi abstraksi? Proses menyaring informasi tidak penting, tidak relevan, tidak penting dari suatu masalah.
Nggak penting, ya. Dari informasi yang tidak relevan atau tidak penting dari suatu masalah. Fokus utama kita adalah pada ide yang paling krusial. Dengan abstraksi, kita bisa menyederhanakan masalah yang rumit tanpa bilang inti dari masalah itu sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Masalah menggunakan peta untuk bepergian. Abstraksi. Peta jalan adalah bentuk abstraksi. Peta menghilangkan banyak detail yang tidak relevan, seperti warna bangunan atau jenis pohon di pinggir jalan, dan hanya menampilkan informasi penting seperti jalan, lokasi, dan arah. Nah, diperhatikan. Pernah lihat Google Map? Pernah. Google Map di situ kan kita fokusnya ke jalan sama arahnya, kira. Tidak penting itu ada bangunan warna apa, ada pohon besar atau enggak, ada batu apa enggak. Nah, itu dihilangkan. Kita fokus ke arah tujuan. Misalnya kita mau kemana, kita fokus ke arahnya itu. Tidak usah memperhatikan kiri kanannya. Jelas? Berarti kita itu namanya apa? Abstraksi. Fokus pada permasalahan. Yang lain, yang tidak penting tidak usah dihiraukan. Jelas? Nah, itu abstraksi ya. Algoritma atau algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terperinci dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam berpikir komputasional, setelah masalah dipecah, polanya dikenali, dan detail yang tidak relevan dibuang, kita perlu membuat rencana langkah demi langkah untuk menyelesaikannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Masalah cara membuat mie instan. Algoritma. 1. Rebus air hingga mendidih. 2. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 3. Tunggu selama 3 menit. 4. Angkat mie dan tiriskan airnya. 5. Siapkan bumbu di mangkuk. 6. Tuangkan mie ke mangkuk dan aduk hingga rata. 7. Mie instan siap disantap. Pernah buat mie, Cah? Langkah-langkahnya seperti itu selalu kan? Mie apapun, mau mie bakso, mie soto, mie rebus, apapun rasanya, mie ayam, caranya sama kan? Nah, itu dibuat algoritma, langkah demi langkah yang sudah dikenal polanya, dibuang abstraksinya yang nggak penting. Nah, kayak masak mie, kalian tidak perlu tahu kan telurnya dari mana? Ngira, kalian fokus ke masak mie-nya. Nggak usah proses mie-nya itu dari mana ya, Bu? Nggak usah dipikirkan. Keempat pilar ini bekerja sama dan berulang secara terus-menerus. Dengan menguasai konsep ini, kalian akan lebih siap dalam menghadapi tantangan baik di dunia coding, teknologi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional adalah metode yang kita gunakan, sedangkan coding adalah alat untuk mengimplementasikan solusi dari cara berpikir tersebut. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Nah, kita kembali ke berarti apa itu kalian simpulkan, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Apa tadi? Kemampuan berpikir, menyelesaikan iya, kita berpikir koyo komputer, Cah. Ya. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Nah, itu ya. Jadi dapat disimpulkan apa itu berpikir komputasional? Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia dan juga
komputer. Nah, kita berpikir komputasional pada abad 21. Kita tahun 2025 itu termasuk abad 21. Kita dituntut ya untuk memiliki konsep 4C. Apa itu 4C? Ya C yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Yang keempat, collaboration atau kolaborasi. Nah, kita semua dituntut untuk memiliki 4C itu ya, Cak. Kalian harus bisa berpikir kritis, selain itu juga harus kreatif, harus komunikasi, dan juga kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Bekerja sama. Tadi prinsip berpikir komputasional dibagi menjadi berapa? 4. Satu. Yang kedua, pola. Yang ketiga, yang keempat, algoritma. Apa itu dekomposisi tadi? Apa dekomposisi? Nih, dipecah ya di bagian-bagian kecil ya. Apa itu yang kedua tadi? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Itu menggunakan mengidentifikasi pola yang sama. Kita terapkan lagi. Terus yang ketiga apa? Abstraction. Apa abstraksi? Apa itu? Iya, menyaring detail yang tidak relevan. Keempat, terakhir apa tadi? Ya, apa itu? Berpikir algoritmik. Oke, ada berapa, Cak? Berarti 4. Nah, untuk kalian bisa tahu, ada beberapa game yang bisa kalian contoh. Contohnya Bu Vita akan coba yang dekomposisi dulu ya. Dilihat dulu, coba. Ini dilihat di layar dulu, dekomposisi ini adalah apa? Masalahnya kucingnya. Kucingnya mau apa ini? Bersiap? Bersiap untuk pergi? Tidur? Pergi mau kemana itu judulnya? Oh, nggak kelihatan. Bentar. Oh, nggak kelihatan di situ. Boleh diklik nggak apa-apa, dekomposisi. Ya, kita lihat ya, dekomposisi gamenya itu ada apa? Kucing. Kucing mau kemana, Cak? Pergi ke sekolah. Kalau pergi ke sekolah kita butuh apa saja? Kita pecah-pecah. Kira-kira kita butuh apa saja kalau ke sekolah? Tas. Kita coba. Tas. Satu-satu yuk. Tas. Kita klik tasnya. Coba. Betul apa salah? Betul. Tulisannya betul ya. Ya, silakan dijawab ya itu ya.
Nah, itu butuh apa lagi? Nah, kalau betul, ya, betul, bisa? Bisa gamenya? Kelompok sini bisa? Bisa ya, main. Sudah ya. Nah, itu namanya game-game komposisi ya. Bisa kalian nanti Bu Vita kasih linknya. Kalian bisa bermain dengan permainan dekomposisi. Selanjutnya kita balik ke tayangan lagi. Di close dulu. Kemudian kita ke pattern, pengenalan pola. Yuk kita klik. Sudah diklik pengenalan polanya? Sudah? Sudah muncul seperti yang di layar? Sudah? Kita klik yang kuning ini ya. Bisa? Klik. Nah. Bisa kelompok ini? Ke bawah. Coba. Bisa ke bawah. No. Nah, ini ke bawah ya. Coba diklik, kita mainkan patternnya atau polanya. Nah, ini sudah bisa. Nah, silakan kamu coba kira-kira polanya apa ini? Bisa? Bisa? Oke. Nah, bisa gantian mainnya. Ayo, dicoba semuanya. Pengenalan pola, itu nama pola. Nah, boleh gantian. Bisa, boleh bantu, silakan dibantu. Nah, bisa nggih? Bisa? Ditarik. Dipencet terus ditarik aku. Loh. Coba lagi. Bentar. Bu Vita kangelan ini. Ini apa? Kamu jawab apa nih? Ini segitiga. Segitiga. Kamu tekan yang kiri ini langsung digeser. Oh. Coba lagi. Apa itu bintang? Kliknya terus geser. Nah, bisa. Kurang pas taruhnya. Coba lagi. Ya. Nah, kira-kira apa itu polanya? Sudah ya? Ya, sudah ya. Nanti kalian bisa bermain pola itu di rumah ya. Jelas, kita tutup lagi, kita coba yang selanjutnya. Yang apa? Abstraksi, kita klik abstraksi. Apa? Nah, ini abstraksi. Sudah dibuka sampai sini abstraksi. Nah, ini banyak dari first grade, pre-cap. Coba kita first grade dulu. Nah, ini. Sudah dibuka? Klik let's go. Sudah? Belum? Misalkan lihat dulu di sini ya. Nah, ini let's go.
Welcome to Adaptive Non-Verbal Creative Learning Fun. Before we get started, who do we have with us today? Nah, kira-kira yang di sana ada apa? Fantastic. Nah, kita buang yang tidak perlu atau yang tidak penting ya. Nanti kalian bisa coba di rumah. Ya betul, ini ke bawah, ke atas, terus main yang ini. Yang atas lagi. Start aja. Udah nggak? Mana gitu? Coba. Standar. Jadi mana? Iya, bisa ya? Iya tetap. Ya, silakan dijawab ya itu ya. Harus login dulu wes, nanti coba lagi di rumah ya. Dan game-game selanjutnya nanti Bu Vita akan Bu Vita share di grup kalian ya tentang game-gamenya tadi ya, baik dekomposisi, terus pola, algoritma maupun yang terakhir abstraksi ya. Lanjut ya. Sudah, ini gamenya nanti Bu Vita share linknya, kalian bisa coba di rumah. Selanjutnya Bu Vita akan punya diskusi ya. Kalian akan berdiskusi, Bu Vita punya suatu permasalahan. Sebentar lagi Cah, kita bulan apa ini? Bulan Agustus, sekolah kita akan mengadakan yang namanya lomba apa Cah? Lomba 17 Agustus. Sekolah kita akan mengadakan lomba membuat nasi goreng. Lomba apa Cah? Bagaimana ya caranya membuat nasi goreng biar kita bisa menang? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bu Vita bagi ya. Kelompok 1 nanti mendapatkan dekomposisi, kelompok 2 nanti dapat pola, kelompok 3 nanti dapat abstraksi, dan terakhir kelompok 4 nanti dapat algoritma. Jelas? Jelas. Bu Vita bagikan ya. Kelompoknya nanti dikerjakan. Kelompok 1 ya ini ya. Kelompok 2, mana ini kelompok 2? Ini kelompok 2, kelompok 3, dan juga ini kelompok 4. Silahkan, Bu Vita akan bagikan kalian kertas plano. Kalian tulis ya permasalahan yang kalian hadapi di kertas plano ini. Selesaikan, silahkan kalian berdiskusi. Kelompok 1 ya, ditulis jawabannya, ditulis ya di situ. Jawabannya ditulis di kertas ini ya, ditulis di kertas ini. Silahkan selesaikan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok dekomposisi. Nah, ditulis. Kelompok 4, algoritma, ditulis. Ini kebesaran, Cah.
Dipotong aja ya. Jadi 2. Berarti jangan semuanya aja, ini dipotong jadi 2 wes. Yang ini dah. Kelompok ini gabung sama ini aja. Yang belum dipotong mana? Ini enggak usah. Ini tak potongnya. Pakai kelompok. Nah, silahkan kalian tulis permasalahannya, diskusikan. Dah. Siapa yang belum? Nah, silahkan tulis dekomposisi. Terus saya tulis yang bagus ya, didiskusikan bersama. Bu Vita kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Silahkan diselesaikan. Nanti kalian presentasi. Pakai spidol ya, yang disediakan. Harus pakai udah bisa. Nah ya, ditulis yang bagus. Ditulis lomba kelompok namanya dulu terus namanya siapa. Nah ya, namanya dulu ya. Ya betul. Bisa. Nah, jangan terlalu kecil, nanti nggak kelihatan. Nah, ya yang besar. Terus ditulis lomba nasi goreng. Nah, kayak gini persis. Ya. Nah, judulnya yang besar. Nah, jangan kecil-kecil. Namanya? Nah, ayo. Nama kelompoknya nanti di bawah. Ya, di bawah aja enggak apa-apa. Ini diselesaikan dulu. Enggak ada judulnya ya, lomba nasi goreng. Ya. Nanti jangan lupa nama anggotanya ya. Nah, ini politisi ya. Yuk, diisi. Silahkan ditulis ya. Nanti kotak-kotak kayak gini dibuat kotak. Kotak 3 ya berarti ya. Kotak 3. Ini penggaris tuh. Jangan dewe. Kotak dulu 3, nyapik. Begini. Panjang nggak apa-apa. Buat. Begini cukup ya? Cukup lah. Selanjutnya ya. Ayo ditulis, ana sing nulis, ana sing ngeki gawe kotaan, ada 3 ya. Ayo cepet, waktunya 10 menit harus selesai. Ya, ini ditulis sih. Nah, alat dan bahan. Bahan di bawah. Ya, wes. Ya. Ya, Pak.
Tidak apa-apa. Nanti jangan lupa dikotai gini ya, dibuat kotaan ya. Nah, bahannya di sini aja, biar tempatnya luas kok. Bahan sini aja. Di sini nanti jepel-jepelan. Bahan. Nah, terus sini apa ini? Selain bahan bumbu, sini tulis bumbu. Nanti ditulis. Ada yang nulis bahan, ada bumbu. Nah, nah. Nah, ditulis. Ya, waktunya 10 menit. Kira-kira bumbunya apa ya? Nasi goreng. Bagus. Nyapi, dapet. Bahannya apa itu? Pernah masak nasi goreng tapi lupa buat bahannya apa aja. Firza, ayo fokus. Fokus apa bahan-bahannya yang diperlukan untuk nasi goreng. Ini ya, kalau 1 piring nasi dingin, kalau 3 piring butuh berapa piring ya nasinya. Nah, ini pakai ini nggak apa-apa nih, cengkotaannya biar sama. Ayo, diskusi. Mas Firza, nggak boleh. Kalau buat nasi goreng itu butuh apa? Ayo. Mas Arya tulisannya juga bagus kan? Ditulis gantian. Tuh, kelompok sini sudah selesai. Dias, nama kelompoknya ditulis Dias yang bagus, dikotai. Ayo digarisi yang bagus. Nanti kita pakai penggaris. Punya penggaris tidak? Nah, ini penggaris nih. Yang digarisi yang bagus, Dias. Nanti dipamerkan ke kelompok yang lain kok. Harus bagus jawabannya. Bisa dibaca, jangan terlalu kecil ya, Mas Dino. Jangan terlalu kecil, besar. Mas Firza, bisa kasih panas juga ya. Ya lagi bawahnya. Buat lagi. Nah. Ya di gambar nggak apa-apa.
Iya, nggak apa-apa. Iya, yang bagus ya. Nanti jangan lupa nama kelompoknya ya. Ditulis ya, nasi goreng. Sampun? Sudah selesai? Belum ngono kok. Ya boleh dihias. Dihias. Boleh. Dihias apapun yang bagus nanti dipamerkan. Ini masih kosong bagiannya itu tadi gambari nasi goreng. Ini boleh dikasih bagian-bagian kan tadi Bu Vita buat bagian-bagiannya ya, belum dibuat itu. Bagian-bagiannya ya. Ya. Digarisi. Digarisi dulu. Pakai penggarisnya mana? Mana si kurang tuh kok ini is air. Sudah semua anak-anak? Yang sudah silakan kalian tempel di dinding. Pilih dinding yang kosong ya, silakan kalian tempel. Ini ada solasinya untuk di sini. Boleh, di situ juga boleh. Ini tempel. Sedikit aja. Nah ini, cari yang kosong, boleh di papan tulis ini juga nggak apa-apa sini. Nah ini, please. Nih, di belakang juga boleh. Cari tempat yang kosong. Cari tempat yang kosong. Ya. Cari tempat yang di pintu aja, di pintu juga boleh, situ juga boleh. Nah. Nih solasi. Lagi dong. Siapa lagi yang butuh solasi? Ayo kelompokmu mana? Ayo kelompok 3 dibantu menempel dulu kelompok 3. Kelompok 3 ayo bantu menempel. Ayo kelompok. Nah. Sudah? Sekarang berdiri di masing-masing kelompoknya. Silakan berdiri di masing-masing galerinya. Berdiri di masing-masing galerinya. Sudah? Berdiri di masing-masing galerinya. Di dekatnya sudah? Sekarang pilih 2 orang yang menunggui galerinya. Dipilih 2 orang yang menunggu. Yang 2 orang jalan-jalan bawa buku ditulis. Dilihat, dikomentari hasil pekerjaan dari kelompok lain. Ini kelompok yang menunggui siapa? Oke, jadi kalau kelompok menunggui nanti menjelaskan apa yang kamu sampaikan di kelompok. Berarti Ai sama Nganu jalan-jalan. Jalan-jalan ke kelompok ini dulu, atau ke sana. Ini yang menunggui siapa? 2 orang. Dita sama Fikri. Nah, ini jalan-jalan. Lihat jawaban kelompok lain. Ini siapa yang menunggui kelompok ini? Ya, ada 2 orang jalan-jalan. Lihat hasil karya. Siapa yang menunggui? Berdua, yang lain jalan-jalan. Jelas? Silakan dilihat masing-masing boleh berputar. Mas Firja ke kelompok situ, Mbak Dita ke kelompok sini. Kok Mbak Dita? Siapa? Ayo sini Mas. Kamu ke sini. 2 orang. Tino sama itu silakan dijelaskan. Silakan dijelaskan. Silakan. Silakan dijelaskan. Dibaca. Silakan dijelaskan. Oh, bahan untuk
satu piring nasi. Kalau 3 piring butuh berapa nasi? Kalau dijelaskan sama pengunjungmu, kamu jaga stand. Nah itu secara algoritma. Sangat. Kalau sudah paham, gantian rotasi lagi. Ya, udah mudah. Nah, kalau sudah mengerti ke stand yang berikutnya, ayo ke galeri berikutnya. Kalau sudah, ini galerinya Mbak Dita kosong. Nah, silakan. Lihat. Sudah dilihat? Belum, nanti ke situ dulu. Jangan lihat gantian, situ dulu loh, situ dulu gantian. Nah. Kalau sudah selesai berganti lagi, muter lagi. Mas Fikri bisa sudah ganti ke sini? Ganti lagi. Nah. Sampai kembali ke kelompoknya masing-masing muternya. Sudah? Stop, sudah? Sudah kembali ke kelompoknya? Mbak Sikri silakan kembali ke kelompoknya. Untuk yang jaga silakan gantian berkeliling. Yang jaga silakan bergantian berkeliling. Silakan dijelaskan. Berkeliling. Sudah bisa paham? Ganti ke kelompok selanjutnya. Dibaca ya, dibaca. Sudah selesai, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah dilihat? Boleh dilihat juga. Saya kembali ke tempat. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Silakan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali. Sudah paham Cah tentang permasalahan yang cuma lomba nasi goreng? Kita bisa pecahkan menjadi berapa pola? 4. Apa saja tadi? Dekomposisi, kemudian pola, abstraksi, yang terakhir algoritma. Nah, kita akan merefleksikan Cah. Silahkan kalian lihat ya, ceritakan pengalaman kalian selama pembelajaran ini. Bagaimana pengalaman kalian? Siapa yang ingin bercerita? Halo? Apa? Siapa yang ingin bercerita pengalaman kalian hari ini belajarnya? Kami yang belajar ya Mas Rufis ya? Saya pengalaman hari ini sangat senang belajarnya. Ya, sangat seru. Ya, pengalamannya kita belajar apa tadi? Perasaannya bagaimana kalian? Senang. Ya, apa yang kalian pelajari? Cara membuat langkah-langkah, cara membuat nasi goreng. Hal apa yang berbeda yang akan kita lakukan ke depannya, Cak? Membuat nasi goreng?
Ya, kalian akan mempraktekkan cara membuat nasi goreng yang baik dan benar ya. Tadi buat 1 porsi bisa? Buat 2 porsi bisa? Buat 3 porsi bisa? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Vita akan bagikan kalian soal evaluasi. Bagikan apa, Cak? Soal evaluasi. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Vita itu? Bu Vita bagikan, ada yang ingin ditanyakan? Atau kesulitan sudah mudeng semua? Sudah mudeng semua? Nah, ini Bu Vita bagikan soal evaluasi, dikerjakan masing-masing ya. Silakan ditulis di buku tulisnya jawabannya saja. Silakan. Silakan dikerjakan. Ya usah, jawabannya saja pilih A, B, C, atau D. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah ya, sudah selesai dikumpulkan ya? Sudah belum? Oh ya udah dikerjakan ya, dikerjakan lagi. Yang temenanan digarap. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 1 D, C. Nanti kita kasih nilai. Kerjakan soal evaluasinya. Jangan anggur lah, dikerjakan temenanan lah. Buat program komputer secara langsung, kemampuan menyelesaikan masalah dengan berpikir seperti komputer, kemampuan membaca murid. Sudah belum? Belum? Ayo 4 soal saja. Sudah? Sudah. Ya dikumpulkan nanti Bu Vita nilai, ya. Dikumpulkan jawabannya nanti Bu Vita nilai. Nah. Sudah selesai, dikumpulkan, nanti Bu Vita kasih nilai ya. Kelompok 1 sudah? Ayo, rasa dikasih tulisannya, jawabannya saja. Saya nggak dikumpul wes. Ayo dikumpul. Dengar bapak. Sampun ya dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Udah? Ayo. Sudah dikumpulkan semua ya soal evaluasinya? Hasilnya Bu Vita lihat tadi bagus-bagus. Jawabannya rata-rata dapat 100 semua. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, tugas berikutnya kalian ada PR di rumah. Tugasnya apa itu anak-anak? Temukanlah satu permasalahan sehari-hari, kemudian pecahkan permasalahan tersebut menggunakan prinsip berpikir komputasional. Kalian di rumah
Silahkan buat satu permasalahan, pecahkan baik itu secara dekomposisi, boleh melalui pola, boleh melalui abstraksi atau algoritma. Boleh bekerja sama dengan siapa, anak-anak? Jelas PR-nya? Tugasnya. Oke. Kita simpulkan bersama-sama, anak-anak. Kesimpulannya kita apa, Cak? Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini kita apa? Kita dapat memetakan permasalahan kehidupan dengan berpikir konstruksi. Ya, kita dapat memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari kita ya, dengan cara berpikir komputasional. Tapi kalian jangan bingung ya, Cak. Nanti kalau dalam menghadapi suatu permasalahan, kalian hadapi saja. Ya. Kalian pikir bagaimana jalan permasalahan kalian bisa pecah-pecah ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil, atau menggunakan pola, atau singkirkan masalah-masalah yang tidak penting, atau fokus ke langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Jelas? Jelas? Ya, tepuk satu. Lagi tepuk satu. Yes, tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Oke. Pembelajaran kali ini Bu Vita sudah akhirnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang digunakan? Ya, kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Ayo kita berdiri. Sudah? Kita akan ice breaking dulu ya. Nah, tak carikan ice breakingnya. Ini aja. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, lalu tertawa. Nah, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, senang hari ini? Sekali lagi ya. Sekali lagi, siap tadi bisa nyanyinya? Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, lalu tertawa. Gulung digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, sudah selesai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian lanjut istirahat nggih. Bu Vita akhiri pembelajaran KKA untuk kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Dadah dadah. Dadah dadah. Dadah dadah. Dadah dadah. Ya. Nah, jos. Harus
dicoba ayam